Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Bagus Prayoga dari Prodi Pendidikan PLP kelas 22B. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu tunanetra, klasifikasi, penyebab, definisi, dan lain sebagainya. Penasaran? Yuk nonton video ini. Hal pertama yang akan saya bahas adalah identifikasi dan juga klasifikasi tunanetra. Apa itu identifikasi tunanetra? Identifikasi sendiri merupakan batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan waktu dan tempat suatu kajian. Identifikasi adalah menentukan identitas seseorang. Yang ketiga adalah kriteria. Kriteria merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Yang keempat adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Yang kelima adalah karakteristik. Karakteristik adalah nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi konsisten dan mudah diperhatikan. Definisi tunanetra. Tunanetra berasal dari bahasa Jawa. Tuna yaitu artinya dan netra artinya mata. Jadi tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh gangguan organ mata. Menurut KBBI, tunanetra yaitu kerusakan mata atau luka matanya yang tidak memiliki mata, buta kurang penglihatan. Yang ketiga, menurut ahli, tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi mata penglihatannya secara ringan, sedangkan maupun berat, sehingga dalam proses pembelajarannya penyandang tunanetra memerlukan layanan khusus dan mengandalkan auditif atau yang lebih sering disebut indera pendengaran. Yang selanjutnya adalah identifikasi. Dilihat berdasarkan anatomis fisiologis, yaitu adalah anatomi terusak sehingga rusaknya mata, yaitu secara medis atau medis. Yang pertama, kita akan membahas secara medis. Secara medis, ketunanetraan dikaitkan dengan penyakit dan anatomi fungsinya, sehingga perlu pengobatan karena perlu koreksi dari dokter. Yang kedua adalah estetik metris atau EO. Ketunanetraan karena mata mengalami kerusakan sehingga mata terlihat jelek sehingga perlu diberikan alat bantu penglihatan visual. Klasifikasi tunanetra. Sedangkan klasifikasinya tunanetra menjadi 5. Yang pertama adalah pengelompokan dengan penglihatan akan normal dan membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Yang kedua adalah kelompok dengan ketajaman penglihatan kurang atau sedang sehingga memerlukan pencahayaan yang cukup dan alat bantu membaca. Yang ketiga adalah kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah dan memiliki mata. Kelompok yang keempat adalah kelompok yang memiliki fungsi yang buruk atau penglihatan buruk atau lantang pandang rendah membutuhkan alat bantu membaca. Yang terakhir adalah kelompok yang buta total. Aku yakin kalian sering melihat orang yang memiliki buta total sehingga memerlukan alat bantu seperti menggunakan tongkat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kriteria. Tunanetra sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kemampuan melihat. Yang kedua adalah kemampuan memasuki cahaya. Yang ketiga adalah kemampuan melihat ketajaman penglihatan. Dan keempat adalah saat terjadinya ketunanetraan, kemampuan melihat dibagi menjadi 2, yaitu adalah total buta atau buta penuh, full blind, yang sama sekali tidak bisa melihat, entah itu terang ataupun gelap. Jadi semua pandangan itu menjadi sangat gelap.
itu disebutnya buta total. Yang kedua, memiliki sisa penglihatan residual vision atau bisa disebut dengan low vision. Jadi misalnya kita membacanya dengan cara yang dekat, tidak bisa melihat dengan cara jauh, sehingga membutuhkan alat pemandu. Low vision juga dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah light perception, yang artinya gelap terang. Yang kedua adalah light projection, perubahan cahaya atau sumber cahaya. Yang ketiga adalah tunnel vision, lemah saja. Yang keempat adalah field vision atau penglihatan samping, sehingga penglihatan sangat rendah, hanya bisa melihat bagian rendah samping kiri. Yang kelima adalah penglihatan bercak, ada bentuk yang tidak bisa dilihat, atas sebelah sini yang tidak bisa terlihat. Ada juga bagian bisa berupa cahaya, jadi cahaya. Satu, buta total atau penuh. Yang ketiga itu membersihkan cahaya, line projection. Mereka mengetahui dan mampu menunjukkan arah dan mampu melihat jari. Ada juga dibagi misalkan ketajaman penglihatan. Ketajaman penglihatan dibagi menjadi 1, 20 atau 20 feet atau 20 kaki sampai 20 atau 20 feet atau kaki, 6/25 meter. Tergolong ringan dan dapat melihat. Bisa menggunakan alat bantu penglihatan seperti kacamata contohnya. Yang kita bahas selanjutnya adalah ruang lingkup dan penyebab terjadinya anak tunanetra. Pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih penyebab faktor anak menjadi tunanetra? Langsung kita bahas. Menurut para ahli atau beberapa penelitian para ahli yang terbaru, dari segi medis, secara legal, seseorang yang dikatakan buta apabila ketajaman matanya 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik. Dari segi medis, secara legal, seseorang dikatakan buta apabila ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik setelah dikoreksi, atau lantang pandangannya tidak lebih besar dari 20 derajat. Dari segi penyidikan, seseorang dikatakan buta secara fungsional apabila saluran otak utama yang dipergunakan dalam belajar adalah perban atau pendengaran. Biasanya adalah penjelasan anak dalam gangguan penglihatan. Yang pertama, visual impairment merupakan penyalahgunaan dengan kerusakan pada fungsi organ penglihatan yang lain digunakan pada dunia medis. Lalu selanjutnya adalah visual disability, merujuk pada keterbatasan atau hambatan pada diri seseorang dalam menjalankan kegiatan dan fungsional pada penglihatan. Selanjutnya adalah
visual encounter menggambarkan kelainan pada situasi tertentu berdasarkan kriteria normal atau pada umumnya. Lalu materi yang paling saya tunggu adalah penyebab ketunanetraan. Apa sih penyebab ketunanetraan itu? Kita sudah bahas di awal materi, ada 3 penyebab ketunanetraan, yaitu postnatal, prenatal, dan dinatal. Yang pertama adalah saat prenatal atau sebelum kelahiran. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah keturunan atau genetika. Lalu pertumbuhan seseorang, anak dalam kandungan, dan gangguan waktu ibu mengandung dan terjadi saat hamil. Penyakit seperti TBC, infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau mungkin cacar air, infeksi karena kotor, toxoplasmosis, dan yang terakhir adalah tumor, dan juga bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin. Jadi kalau ibu hamil kurang gizi, pasti tidak mau hal itu terjadi. Tapi kebanyakan banyak anak yang dilahirkan secara istimewa atau lebih disebut dengan cacat, atau orang normal bilang lahir dari ibu yang kurang vitamin saat mengandung, dan terjadi kecelakaan dan juga terjadi penyakit. Lalu kita akan bahas saat natal atau saat melahirkan. Yang pertama adalah kerusakan pada mata. Secara mata waktu persalinan, mungkin untuk persalinan sang dokter ini tidak sengaja tiba-tiba ditarik sehingga menyebabkan anak mengalami kerusakan pada bagian mata. Kerusakan pada saraf mata juga bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Lalu yang kedua adalah sungsang. Kelainan sungsang yaitu kelainan yang itu dimana kaki dulu baru kepala. Lalu selanjutnya adalah bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum waktunya. Jadi sebelum 9 bulan mereka sudah lahir dulu, dan hal itu menyebabkan adanya sedikit kelainan pada bayi prematur. Banyak juga bayi prematur yang terlahir sempurna, terlihat seperti anak normal seperti saya ini, dan juga ada juga beberapa bayi yang tidak seperti itu. Lalu bayi postnatal. Bayi postnatal adalah bayi yang lahirnya lebih lama dari waktu ditentukan. Jadi kalau lahirnya sebelum waktunya dan melebihi waktunya itu juga tidak baik. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab anak mengalami ketunanetraan. Yang selanjutnya adalah kekurangan oksigen. Yang keenam, proses kelahiran yang lama, dan tulang ibu tidak proporsional atau disebut disproporsi cephalopelvic. Yang tiga adalah postnatal atau setelah kelahiran. Setelah persalinan, setelah kelahiran, postnatal mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan atau seropama, trakoma, katarak atau katarak. Postnatal merupakan masa setelah persalinan. Tunanetra bisa terjadi pada masa itu. Yang pertama adalah kerusakan mata atau saraf mata waktu persalinan akibat benturan
alat-alat atau benda keras, misalnya seperti alat-alat operasi saat persalinan. Yang kedua adalah pada waktu persalinan ibu mengalami penyakit kronis sehingga vaksin yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Dan selanjutnya adalah mengalami penyakit mata yang menyebabkan tunanetraan, misalnya xerophthalmia, yakni penyakit mata karena kekurangan vitamin A. Jadi kalau kira kekurangan vitamin A, kita harus kontak makan wortel, tomat, sayur, buah yang berwarna merah. Yang kedua adalah glaukoma, yaitu penyakit mata karena virus Deirmi-Bacillus starcomanis. Yang ketiga adalah katarak. Kita sering melihat katarak di mana penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata sehingga terlihat keruh putih, di sini putih ya. Akibatnya terlihat di luar mata menjadi putih. Lalu yang keempat adalah diametrik atau gangguan pada retina yang disebabkan oleh mata yang disebabkan diabetes mellitus. Retina penuh dengan pembuluh darah dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi sehingga merusak penglihatan. Yang selanjutnya adalah macular degeneration, yaitu kondisi umum agar membuat mata retina menjadi kabur, melihat secara jelas objek. Yang selanjutnya adalah retinal avulsion abnormality. Biasanya anak yang mengalami ini karena lahir terlalu prematur, dan juga ada faktor penyebab kecelakaan. Lalu ada konjungtivitis atau mata merah, adalah peradangan yang terjadi pada konjung atau selaput bening yang melapisi bagian depan mata. Lalu ada trichoses, adalah pertumbuhan bulu mata ke arah kornea menyebabkan iritasi sehingga menyebabkan pada kornea dapat diatasi dengan epilepsi, elektrolisis, krioterapi, laser thermoablation. Yang selanjutnya adalah karakteristik dan tunanetra. Yang pertama adalah kognitif, keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses pembelajaran siswa. Blown Self, sebagaimana dikutip oleh Ardi Wijaya, menggambarkan dampak kebutaan dan perkembangan kognitif anak. Dia mendefinisikan keterbatasan anak ada 3. Yang pertama adalah tingkat keanekaragaman pengalaman. Pengalaman anak tunanetra didapat dari indera-indera yang masih berfungsi pada tubuhnya, terutama indera pendengaran dan indera peragaan. Yang kedua, indera ini tidak dapat menyeluruh memberikan informasi seperti warna, ukuran, dan ruang. 2. Kemampuan untuk berpindah tempat. Waduh, ini seperti portal. Penglihatan tunanetra harus belajar berjalan dan mengenali lingkungannya agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien. Yang 3 adalah interaksi dengan limbah. Anak tunanetra sangat sulit untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka membutuhkan waktu yang relatif lebih lama
dalam mengenal lingkungannya karena mereka tidak bisa melihat. Dan selanjutnya adalah akademik tentu saja. Kemampuan anak akademik secara umum itu sama karena mereka kurang dalam penglihatannya saja, tapi kemampuan otaknya sama dengan kita yang orang normal, yang mempengaruhi pada keterampilan baca dan menulis. Untuk memenuhi kebutuhan mereka menggunakan media dan alat yang sesuai. Anak dengan ketunanetraan total dapat membaca dan menulis dengan huruf braille, sedangkan low vision menggunakan huruf cetak menggunakan ukuran yang besar. Yang terakhir adalah ada fisik. Keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ mata. Terdapat beberapa kecelakaan tunanetra yaitu mata julid, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata, dan gerakan mata yang tidak beraturan. Yang keempat adalah motorik, hilangnya kemampuan penglihatan dan motorik anak membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas perilaku. Secara tidak langsung, kondisi anak tunanetra menimbulkan masalah perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, melangkar kepala atau menjorong kepala ke depan kayak gini, atau kepribadian sosial. Anak tunanetra itu sulit kalau mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Mereka itu butuh latihan ya dalam persahabatan dan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah. Sementara karakteristik sosial itu hambatan kepribadian seperti curiga, mudah tersinggung, dan keturunan yang lain. Sekian dari saya, kita sambung ke pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Hambatan sosialnya yaitu adalah emosi yang terlalu membarat dan bermain fisik. Lalu bagaimana sih membagi anak tunalaras, mengobati? Pastikan pesankan bagaimana caranya. Nah, anak tunalaras itu bisa disebutkan secara medis dan psikolog. Ini adalah contoh-contoh profesi yang bisa menyembuhkan anak tunalaras, yaitu yang pertama adalah psikolog, yang kedua adalah dokter, lalu ada konselor yang dibantu oleh psikiater. Gangguan jiwa psikotik ini termasuk dalam kategori anak tunalaras dan bisa dikategorikan dalam kondisi yang berat. Ini harus direhabilitasi. Mungkin bisa disampaikan ke rumah sakit jiwa, bisa jadi ya, karena anak tunalaras ini ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, dan semacamnya itu. Karena mungkin beberapa sekolah tidak bisa memiliki atau tidak bisa menangani anak tunalaras, seperti salah satunya sekolah saya yang tidak memberikan anak tunalaras, tapi sekarang bisa sih ya. Cuma kita usahakan agar anak tunalaras itu bisa sembuh lah. Anak tunalaras
Menurut Samuel, Edwin dan James dibagi menjadi 4. Ada connective bonder, Swift